Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kita akan mengulas kisah menegangkan dari film berjudul Ash yang dirilis pada tahun 2025. Film ini mengangkat cerita tentang sebuah planet asing bernama Ash, di mana manusia datang dengan harapan besar menemukan harapan baru bagi masa depan umat manusia. Tapi apa jadinya jika yang mereka temui bukan sekadar lingkungan baru, melainkan ancaman tak terlihat yang mengintai dari balik bayangan? Dalam video kali ini, kita akan melihat kisah menegangkan seorang ilmuwan bernama Ria yang harus menghadapi teror dari makhluk asing, pengkhianatan ilusi, dan keputusan yang bisa menentukan nasib umat manusia. Inilah alur cerita lengkap dari film Ash, sebuah kisah bertahan hidup di tengah konflik manusia dan entitas luar angkasa yang tak bisa ditebak. Cerita dimulai dengan seorang wanita bernama Ria Cortis yang tiba-tiba sadar dari pingsannya. Sebuah luka terlihat jelas di dahinya dan ia tampak kebingungan dengan darah yang menodai tangannya. Ria mengalami cedera kepala parah yang menyebabkan hilangnya sebagian ingatannya. Dengan tubuh yang masih lemah, ia berusaha berdiri dan keluar dari ruang tempatnya terbaring. Begitu menjejakkan kaki ke koridor, Ria mulai menyadari bahwa dirinya berada di dalam sebuah fasilitas penelitian yang terletak di permukaan sebuah planet yang tidak dikenalnya. Saat menyusuri ruangan-ruangan lain, ia menemukan tubuh seorang pria dengan sebilah pisau tertancap di dadanya. Pisau itu kemudian diambil Ria sebagai bentuk perlindungan diri. Tak lama setelahnya, ia menemukan satu jasad lagi yang juga dalam kondisi mengenaskan. Ria berusaha keras mengingat siapa mereka, namun tidak satupun wajah itu terasa familiar. Dalam kebingungan, ia menyalakan sistem cadangan energi stasiun dan membuka pintu utama untuk melihat kondisi di luar. Pemandangan yang tersaji begitu asing, hamparan permukaan planet yang tandus dan sepi. Di langit, sebuah titik bercahaya tampak melayang yang ternyata adalah stasiun luar angkasa yang mengorbit planet ini. Namun, tak lama setelah melangkah keluar, Ria mulai kesulitan bernapas. Oksigennya menipis. Ia pun terseok-seok kembali ke dalam sebelum akhirnya pintu stasiun menutup rapat. Dalam kondisi tertekan, serpihan ingatan mulai kembali padanya. Ia akhirnya menyadari bahwa dirinya adalah bagian dari tim ekspedisi ilmiah yang dikirim untuk menjelajahi planet ini, yang diberi nama Ash. Misi tersebut dipimpin oleh Kapten Audi dan diikuti oleh beberapa anggota, termasuk Kevin, Davis, Clarke, serta Ria sendiri. Selama berbulan-bulan, mereka menetap di fasilitas penelitian di permukaan planet tersebut untuk mencari kemungkinan menjadikannya sebagai tempat tinggal alternatif bagi manusia. Namun hingga saat itu belum ditemukan cara yang memungkinkan kehidupan manusia bertahan di lingkungan Ash yang keras. Setelah sempat kebingungan, Ria perlahan mulai mengenali identitas dua jasad yang ia temukan sebelumnya. Mereka adalah Kevin dan Kapten Audi, dua orang yang ternyata merupakan bagian dari timnya sendiri. Namun, ingatannya belum sepenuhnya pulih, ia tidak mampu mengingat bagaimana keduanya bisa berakhir seperti itu. Dalam kondisi fisik yang belum stabil, Ria mencari sesuatu untuk membantunya bernapas. Ia menemukan sebuah alat bantu pernapasan berupa koyo khusus yang kemudian ia tempelkan di leher. Pernafasannya pun perlahan membaik. Tak lama, ia memasuki sebuah kamar yang ternyata milik Kevin. Saat berada di dalam ruangan itulah, sekelebat memori kembali muncul. Kevin ternyata adalah orang yang sangat dekat dengannya, bahkan kekasihnya. Suasana mendadak berubah ketika komputer di stasiun memperingatkan adanya entitas yang masuk ke dalam fasilitas. Ria segera bersiap, sesosok pria muncul mengenakan pakaian astronot lengkap. Dalam keadaan siaga dan tanpa mengenalinya, Ria menyerang pria itu dan menghancurkan helmnya. Saat wajah di balik helm itu terlihat, Ria terkejut, itu adalah Brion, salah satu rekan mereka. Ingatan Ria kembali tergugah. Ia mulai mengingat bahwa Brion sebelumnya ditempatkan di stasiun luar angkasa yang mengorbit planet ini bertugas menjaga komunikasi dengan bumi. Brion menjelaskan bahwa ia menerima sinyal darurat dari stasiun di permukaan sehingga memutuskan turun untuk menyelidiki langsung. Ria pun menceritakan apa yang ia alami tentang penemuannya terhadap tubuh Kevin dan Audi serta kebingungannya mengenai keberadaan dua anggota lainnya, Clarke dan Davis. Ia mengakui bahwa ingatannya belum sepenuhnya pulih, hanya potongan-potongan masa lalu yang muncul sesekali. Bahkan ingatannya tentang kehidupan di bumi masih buram. Brion lalu memanggil unit medis otomatis bernama Madbot untuk memeriksa kondisi Ria. Robot tersebut segera melakukan pemindaian dan menjahit luka di kepala Ria. Setelah perawatan selesai, Brion mengingatkan kembali misi besar yang tengah mereka jalani. Mereka adalah bagian dari misi eksplorasi ke-7.
sebuah upaya terakhir umat manusia dalam mencari planet baru yang layak huni. 6 misi sebelumnya telah gagal dan mereka kini menjadi harapan terakhir. Melihat kondisi di stasiun permukaan yang semakin tidak aman, Brion menyarankan agar Ria ikut kembali ke stasiun luar angkasa. Malam harinya, Ria bermimpi melihat sosok Audi berdiri di depan pintu kamarnya. Sebuah ilusi dari pikirannya yang masih kacau. Keesokan harinya, dengan hati yang berat, Ria membawa jasad Kevin dan Audi keluar dari fasilitas. Sambil berjalan, ia tetap terhubung dengan Brion melalui perangkat komunikasi. Ria menyampaikan kekhawatirannya tentang Clark dan Davis yang belum ditemukan. Brion dengan nada serius mengungkapkan kemungkinan bahwa mereka mungkin telah kehilangan nyawa karena kehabisan oksigen di luar sana. Keinginan Ria untuk mencari Clark dan Davis semakin kuat, namun Brion dengan tegas menentangnya. Ia memperingatkan bahwa tindakan tersebut sangat berisiko dan bisa membahayakan nyawa mereka berdua. Menurut Brion, yang terpenting saat ini adalah segera meninggalkan tempat itu dan kembali ke stasiun luar angkasa di orbit sebelum persediaan oksigen benar-benar habis. Namun, perjalanan ke luar angkasa bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan seketika. Brion menjelaskan bahwa mereka harus menunggu rotasi planet agar stasiun ini sejajar dengan orbit satelit dan itu baru akan terjadi sekitar 12 jam lagi. Di tengah ketegangan, Ria tiba-tiba mengalami halusinasi. Ia melihat jasad Kapten Audi yang sempat dibawanya keluar kini tampak hidup kembali. Namun penglihatan itu hanya ilusi. Ria kembali masuk ke dalam stasiun dan Brion yang menyadari perubahan sikap Ria mencoba memastikan keadaannya. Namun, Ria justru menyuruhnya menjauh. Di salah satu ruangan, Ria menemukan sebilah gunting yang masih berlumuran darah. Saat menyentuhnya, ingatan mengerikan muncul. Ia melihat dirinya sendiri berkali-kali menikam Audi dengan gunting tersebut. Ria tertegun dan terguncang, belum mampu sepenuhnya menerima kenyataan dari kilasan memori yang baru saja muncul. Tak lama kemudian, badai pasir besar melanda permukaan planet Ash. Brion mengamati badai itu dari ruang kendali, hingga akhirnya Ria datang dan menyampaikan permintaan maaf. Ia mengaku mulai bisa menyusun kembali potongan-potongan masa lalunya. Ia kini yakin bahwa Kevin memang adalah kekasihnya. Ketegangan meningkat ketika sistem mendeteksi adanya kebocoran oksigen di dalam stasiun. Tanpa membuang waktu, Brion dan Ria mengenakan pakaian astronaut dan mulai menelusuri sumber masalah. Mereka berpacu dengan waktu karena oksigen yang tersisa makin menipis. Setelah melakukan pencarian, mereka menemukan sebuah celah kecil sebagai titik kebocoran. Ria mengambil alat las dan masuk ke lorong sempit untuk memperbaikinya. Di dalam sana, ia menemukan bercak darah yang menandakan seseorang pernah berada di tempat itu sebelumnya. Karena ruangannya terlalu sempit, Ria terpaksa melepas kostum astronautnya agar bisa menjangkau area tersebut. Ketika sedang fokus memperbaiki, ia kembali mengalami ilusi. Merasa ada yang menarik kakinya, sosok yang ia kira adalah Clark. Namun, seperti sebelumnya, itu hanyalah bayangan pikirannya. Setelah berhasil menutup kebocoran, Ria menyampaikan kesimpulan mengejutkan kepada Brion. Ia menduga bahwa ada semacam patogen atau virus asing yang tersebar di planet ini. Patogen itu kemungkinan telah menginfeksi Clark, menyebabkan perubahan perilaku hingga berujung pada pembantaian anggota tim lainnya. Ria mengusulkan agar mereka menyelidiki lebih jauh mengenai patogen tersebut, namun Brion menolak dengan keras. Dengan cadangan oksigen yang hampir habis, ia menilai bahwa satu-satunya langkah aman adalah segera pergi meninggalkan planet ini. Ia tak ingin mengambil risiko lebih besar. Mendengar penjelasan itu, Ria akhirnya setuju untuk mengikuti Brion ke stasiun luar angkasa. Malam harinya, Ria menyendiri sambil membaca catatan milik Kevin. Kesedihan memenuhi dirinya. Dalam tidurnya, ia kembali disergap mimpi aneh. Kali ini, ia melihat sekelilingnya berubah menjadi hutan lebat. Ia menemukan Kevin di sana, berdiri bersamanya menghadap sebuah lubang besar di tanah. Namun mimpi itu berubah menjadi mimpi buruk ketika ia melihat dirinya sendiri menusuk Kevin dengan pisau. Ria terbangun dalam keadaan panik dan langsung menuju ruangan lain. Di sana, ia menemukan sebuah drone yang tersembunyi di dalam lemari. Setelah menyalakannya, ia memutar rekaman yang tersimpan di dalam perangkat tersebut. Rekaman itu memperlihatkan dirinya bersama Kevin, Clark, dan Davis sedang menjelajah permukaan planet Ash, mengikuti sinyal emisi misterius yang sebelumnya terdeteksi oleh Brion. Mereka berjalan menuju sumber sinyal itu, hingga akhirnya menemukan sebuah lubang aneh yang tampaknya bukan berasal dari aktivitas manusia. Struktur dan bentuknya sangat tidak wajar, seolah dibuat oleh entitas asing.
Di permukaan planet Ash, sejumlah lubang misterius ditemukan tersebar di berbagai titik. Penemuan ini bukanlah hal sepele, lubang-lubang itu seolah bukan terbentuk secara alami. Laporan dari Brion mengindikasikan adanya campur tangan entitas asing. Ketika Davis mencoba menyelidikinya dengan melemparkan sebuah batu ke salah satu lubang, respons yang muncul sungguh di luar nalar. Batu itu justru melesat keluar disertai pancaran cahaya aneh, menghantam wajah Davis dengan keras hingga nyawanya tak terselamatkan. Tak lama setelah kejadian mengerikan itu, asap pekat keluar dari dalam lubang-lubang tersebut. Ria yang menyaksikan rekaman insiden itu tercengang. Ketika Brion mendekat, Ria meluapkan emosinya. Ternyata selama ini Brion telah menyembunyikan kebenaran tentang keberadaan lubang-lubang itu darinya. Sebelum tragedi itu terjadi, Ria dan timnya sempat menyelidiki lokasi-lokasi aneh tersebut atas petunjuk Brion. Meski Brion sendiri mengaku tidak memahami asal-usul lubang-lubang itu, ia tetap berusaha menenangkan Ria. Namun Ria tak mudah diyakinkan. Dalam kilasan memorinya, ia mengingat sesuatu yang mengejutkan. Ia sendiri yang telah membunuh Kevin dan Audi. Tapi kenapa? Ia pun tak tahu. Dalam keputusasanya, Ria meminta bantuan Brion untuk mencari jawaban di balik tindakan tersebut. Namun Brion menolak. Baginya, menggali masa lalu terlalu berisiko dan bisa membahayakan mereka berdua. Ia meminta Ria untuk melupakan semua itu dan fokus pada misi yang lebih besar, memberitahu dunia bahwa ada kecerdasan luar angkasa yang mendiami planet Ash. Tidak ada pilihan lain, Ria akhirnya setuju. Menjelang keberangkatan mereka menuju stasiun luar angkasa, Brion memberitahu bahwa pesawat akan lepas landas dalam 2,5 jam. Pesawat itu adalah kendaraan yang dulu ia gunakan untuk turun ke permukaan planet. Setelah Brion pergi, Ria tiba-tiba merasakan sakit kepala hebat. Sebuah kilas balik muncul. Kali ini menampilkan Audi yang seperti dirasuki sesuatu dengan tatapan penuh kebencian dan dorongan untuk menghabisinya. Dalam kepanikan, Ria terpaksa menikam Audi berulang kali demi menyelamatkan diri. Saat kesadarannya kembali pulih, ia mendengar suara dari ruangan lain. Menyangka itu adalah Brion, Ria bersiap menyampaikan bahwa Kevin dan Audi kemungkinan besar telah terinfeksi, tapi suara itu ternyata berasal dari Clark. Ketakutan jika Clark juga telah terpengaruh seperti yang lain, Ria pun bersembunyi. Ia kemudian menyusuri lorong yang sempat rusak akibat kebocoran, dan di sanalah ia menemukan tubuh Brion tergeletak tak bernyawa. Tubuhnya menunjukkan tanda-tanda trauma akibat benda tumpul di kepala. Di saat itu juga, Clark muncul dan langsung menyerang. Dalam upaya menyelamatkan diri, Ria melawan dengan membakar Clark menggunakan alat las, namun serangannya meleset. Clark justru membenturkan kepala Ria ke dinding. Dalam kondisi terdesak, Ria memasukkan selang ke dalam helm Clark, hingga akhirnya Clark tewas karena kehabisan oksigen. Diliputi rasa penasaran, Ria segera menggunakan medbot untuk memeriksa tubuh Clark. Hasilnya mengejutkan. Tidak ada jejak infeksi apapun. Clark masih sepenuhnya manusia, sadar, dan tidak dipengaruhi patogen. Hal ini membuat Ria dilanda kebingungan dan penyesalan mendalam. Ia baru saja menghabisi seseorang yang tak terinfeksi. Di tengah kesedihannya, komputer mengumumkan bahwa posisi orbit stasiun luar angkasa kini sudah selaras. Ini saatnya kabur. Namun saat mencoba menyalakan pesawat Brion, Ria menyadari pesawat itu rusak parah. Ia pun kembali ke dalam stasiun dengan rasa cemas dan kehilangan arah. Dalam kondisi panik, ia menempelkan 2 koyo pernapasan di dadanya, berharap bisa kembali tenang. Ingatannya melayang pada Brion. Dorongan untuk mencari kebenaran muncul lagi. Ia pun memindai tubuh Brion menggunakan medbot. Hasilnya benar-benar di luar dugaan. Brion ternyata sudah tewas 3 hari lalu akibat benturan keras di kepalanya. Ria semakin terkejut. Jika Brion sudah mati selama itu, lalu siapa sosok yang selama ini bersamanya? Saat suasana mulai sepi, Ria mendengar suara langkah kaki mendekat. Dengan cepat, dia mengambil alat las untuk berjaga-jaga. Ternyata yang muncul adalah Brion, tapi Ria merasa ada yang aneh. Ia mulai curiga kalau sosok di depannya bukan Brion yang asli, melainkan makhluk asing yang menyamar. Tanpa banyak bicara, Brion tiba-tiba memperlihatkan kenangan Ria yang selama ini terkunci. Dalam penglihatan itu, semuanya mulai terungkap. Setelah kejadian aneh di lubang misterius, ternyata ada makhluk asing yang merusak alat-alat komunikasi di stasiun darat, sehingga mereka tidak bisa menghubungi stasiun luar angkasa. Karena itu, Brion dikirim untuk memeriksa kondisi stasiun. Setibanya di sana,
Kru stasiun memberitahu Brion soal lubang-lubang aneh yang dipercaya dibuat oleh makhluk asing. Audi langsung menyarankan agar mereka segera pergi dari planet ini sebelum terjadi sesuatu yang lebih buruk. Tapi Ria menolak. Ia merasa justru ini kesempatan untuk meneliti makhluk tersebut. Mungkin saja dari situ mereka bisa menemukan cara untuk mengubah planet Ash agar bisa dihuni manusia. Beberapa waktu kemudian, Ria diam-diam mengambil sampel kecil dari makhluk asing itu dan membawanya ke lab untuk diteliti. Ia kaget karena makhluk itu tumbuh dengan sangat cepat dalam waktu singkat. Tiba-tiba Audi masuk ke lab tanpa mengenakan pakaian pelindung. Ia heran melihat Ria sedang apa, tapi sebelum sempat bicara panjang, makhluk asing itu melompat masuk ke dalam hidung Audi. Seketika, Audi berubah. Ia jadi seperti kerasukan dan mulai menyerang Ria dengan liar. Dalam kepanikan, Ria menusuk Audi berkali-kali dengan gunting untuk menyelamatkan diri. Clark dan Kevin datang, tapi belum sempat mereka membantu, Audi bangkit lagi dan menyerang mereka. Clark langsung lari mengambil pakaian astronot, sementara Kevin berhasil membunuh Audi. Tapi masalah belum selesai. Makhluk asing itu keluar dari tubuh Audi dan masuk ke dalam tubuh Kevin. Kini Kevin yang berubah jadi agresif dan mulai menyerang Ria. Clark yang sudah mengenakan pelindung mencoba menarik Ria pergi, tapi Ria menolak. Ia merasa semua ini terjadi karena ulahnya sendiri. Kevin menyerang Clark hingga helmnya pecah. Saat itu, Brion baru tiba dan melihat apa yang terjadi. Ia panik dan langsung kabur. Ria meminta bantuan, tapi Brion tidak berani. Kevin mengejarnya masuk ke lorong sempit dan memukul kepala Brion sampai Brion meninggal. Di ruangan lain, Ria menolong Clark mengganti helmnya. Ia menyuruh Clark kabur menggunakan pesawat. Clark pun langsung pergi. Sementara itu, Ria mengambil pisau dan bersiap menghadapi Kevin. Tak lama kemudian, Kevin datang lagi. Tapi kali ini, dia sadar. Dengan lemah, Kevin meminta Ria untuk mengakhiri hidupnya. Dengan berat hati, Ria menusuk dada Kevin hingga ia tewas. Tapi begitu Kevin mati, makhluk asing itu keluar lagi dan masuk ke tubuh Ria melalui luka di dahinya. Ria panik dan berusaha menghentikannya. Ia pun meminum racun potasium untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Namun ternyata racun itu hanya membuatnya halusinasi dan pingsan. Saat ia tak sadarkan diri, makhluk asing di dalam tubuhnya berbicara. Makhluk itu mengatakan kalau mereka tidak akan membiarkan manusia mengambil alih planet ini. Makhluk asing itu mulai berbicara dalam benak Ria. Menurut mereka, manusia adalah ancaman besar bagi kelangsungan planet ini. Manusia adalah makhluk perusak yang hanya tahu mengambil dan menghancurkan. Mereka bersumpah tidak akan membiarkan planet Ash bernasib sama seperti bumi. Makhluk itu menawarkan pilihan kepada Ria. Jika dia berhenti melawan, maka ia boleh tetap hidup dan tinggal bersama mereka di planet ini selamanya. Tapi Ria menolak, ia tidak mau menjadi bagian dari mereka. Ia sadar sejak awal sosok Brion yang selalu bersamanya hanyalah ilusi yang diciptakan oleh parasit dalam pikirannya. Untuk memastikan semuanya, Ria lalu men-scan tubuhnya menggunakan Medbot. Hasil pemindaian membuktikan dugaan itu. Ada makhluk parasit kecil yang bersarang di dalam kepalanya. Ria pun langsung memerintahkan Medbot untuk mengeluarkannya. Dengan cepat, alat itu mengaktifkan capit-capit kecil dan mulai bekerja menembus jaringan saraf Ria. Prosesnya sangat menyakitkan. Ria menjerit, namun ia bertahan. Akhirnya, parasit itu berhasil dikeluarkan. Bersamaan dengan itu, seluruh ingatan Ria kembali dengan jelas. Namun bahaya belum selesai. Parasit itu merayap ke tubuh Brion yang sudah tak bernyawa, lalu menghidupkannya kembali. Dari kepala Brion yang sudah dikuasai, tentakel-tentakel alien muncul dan langsung menyerang Ria. Brion palsu itu mencekik Ria dengan kekuatan penuh. Tapi Ria sigap. Ia mengenakan armor pelindung dan meraih alat las. Setelah berhasil mengisi bahan bakarnya, ia menyalakan api dan membakar tubuh alien itu sampai hangus. Tanpa membuang waktu, Ria berlari meninggalkan stasiun yang mulai terbakar. Ia menuju pesawat dan berjuang memperbaikinya. Setelah beberapa kali gagal, akhirnya mesinnya menyala. Ria pun lepas landas terbang menuju stasiun luar angkasa. Dalam perjalanan, pikirannya dipenuhi kenangan tentang rekan-rekan yang telah gugur. Kevin, Audi, Clark, dan bahkan Brion yang asli. Semua kehilangan itu membuatnya semakin yakin bahwa yang ia lakukan bukan hanya demi bertahan hidup, tapi juga demi memperingatkan dunia.
Namun saat pesawat Ria akhirnya tiba di stasiun luar angkasa, harapannya runtuh. Stasiun itu telah dikuasai oleh para alien. Dan disitulah kisah tragis perjuangan Ria di planet Ash berakhir. Kisah ini tidak hanya tentang invasi alien atau percobaan ilmiah yang salah arah, tapi juga tentang kesadaran bahwa manusia dengan segala keinginannya bisa menjadi ancaman terbesar bagi alam semesta. Terima kasih telah menyimak alur cerita film Ash. Jika kamu suka dengan video seperti ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan kisah menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.